Mau tanya siapa Bang Alif? Bang Alif ini pengikut Allah atau pengikut Muhammad? Oh, mau bertanya, kirain mau diskusi. Oh, kita mau diskusi, Bang. Aku kalau sampai diskusi pasang harus, sepatu loh. Kalau diskusi harus ada prolog, Bang. Maksudnya Anda paparkan dulu, narasikan dulu prolognya. Yesus itu ini loh, Bang. Yesus itu begini, ini ayatnya di sini, ayatnya di sini. Sebutkan dalil-dalilnya. Sekitar 2 menit sampai 3 menit. Baru nanti Ustadz Ali prolog juga tentang Nabi Muhammad. Itu namanya diskusi. Kalau Anda itu bertanya namanya. Siap. Ya, lanjut. Yesus suci. Yesus punya mukjizat menyembuhkan. Suaranya kecil. Terus Yesus firman Tuhan, firman Bapa, firman Allah. Ayatnya Bang, ayatnya Bang, ditunjukkan ayatnya. Ada banyak. Ya disebutkan. Kita ikutin polanya dulu aja. Kita ikutin. Soalnya HP 1 Bang. Mau beli Bang? Saya ada 3 nih. Mau 1? Nggak apa-apa diskon 10%. Terus. Oh oke. Nanti COD ya. Yesus kita suci, DM di belakang layar. Yesus tidak berdosa. Menurut Injil ya, Yesus bangkit naik ke surga. Ini nggak bisa diskusi nih orang. Ini kan diskusi Bang. Tadi kan tanyanya lah. Kalau diskusi itu Bang, paparkan ayatnya dulu. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus katakan begini Ustadz Arif. Ya, inilah inilah Bang. hidup yang kekal. Begitu dong. Nah, terus kalau Muhammad suruh berdusta 3 hal, kena sihir. Loh, kok framing jadinya, Cuk? Kok jadi framing? Terus menikahi anak. Saya mute. Lanjut Ustadz Arif. Masih mau lanjut Ustadz? Mampus. Silakan garam Cina. Disuruh diskusi dia. Disuruh prolog kok malah menghujat. Nanti ini kalau setempelan kepalamu nanti penceng. Contoh diskusi itu membahas misalnya Nabi Muhammad, Anda Yesus. Prolog dulu, Yesus adalah sebagai orang Kristen, Yesus adalah bla 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 sesuai dengan data di Bible bla 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 kan begitu. Biar orang paham, oh Yesus begini. Saat Alif Nabi Muhammad adalah bla 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 sebagaimana di Al-Quran bla bla bla. Kalau sudah paham semua, baru ada sangga menyangga, tanya jawab dan seterusnya. Ini malah langsung minum wali bekas. Yang mau hujat diskusi. Hujat dia tadi. Udah kembali ke pohon lagi kau. Kembali ke pohon bersama teman-temanmu. Di sana kami sudah drop buah ya. Ya kembalilah ke atas pohon. Oke, lanjut. Silakan garam Cina katanya Kristen tadi, betul? Ini terbang betul. Oke, mau berdiskusi dengan Ustadz Alif. Temanya apa? Apa tema yang paling Anda kuasai? Jangan setengah-setengah. Silakan. Saya standby aja, siap dengan tema apapun. Mau berdiskusi atau hanya bertanya saja kepada Ustadz Alif? Silakan. Berdiskusi pun bisa, bertanya. Kalau mau berdiskusi, temanya apa yang Anda angkat? Silakan. Siapa Yesus sebenarnya kan gitu. Oke, silakan. Siapa Yesus sebenarnya? Silakan Anda paparkan narasi dari Anda. Siapa Yesus sebenarnya menggunakan data-data dan dalil-dalil. Silakan. Silakan Ustadz Alif. Kalau ya ditanya dengan saya Bang, ya udah sepenuhnya Yesus itu adalah perantaran kami Bang. Saya membawa nama agama Katolik ya. Tuh Bang. Oke, baik. Terima kasih atas opening statementnya yang luar biasa. Sudah saya catat semua di sini tadi. Ada 1 lembar. Sebagai Muslim, izin saya mengawali dulu dari salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhida ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Al-ayat yang terjemahnya biar teman-teman Kristen itu bisa tahu, katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab,
beliau berdakwah mengajarkan kepada orang-orang yang mengaku atau dari kalangan ahli kitab. Marilah kita menuju pada satu kalimat, satu prinsip, satu pegangan yang sama antara kami dengan kamu. Apa itu? Yakni kita tidak menyembah selain Allah, alias hanya menyembah Allah saja. Kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini dakwah Nabi kami di tengah para ahli kitab dan orang-orang Nasrani di sana. Dia mengajak kepada mereka agar kembali kepada satu prinsip yang sama yang diajarkan oleh para nabi, bahwa jangan menyekutukan Tuhan dan jangan menjadikan selain Tuhan itu Tuhan. Nah, itu ajakan nabi kami. Ya. Kenapa demikian terjadi? Ternyata memang kalau kita lihat ada yang menuhankan atau ada yang menjadikan Tuhan utusan Tuhan, atau utusan Tuhan itu dituhankan. Seperti tadi yang Anda katakan, Yesus Anda imani sebagai Tuhan, kan gitu. Padahal Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu adalah yang mengutus dia. Nah, umat Islam itu ngajak, ayo kita kembali kepada prinsip pengajaran para nabi, bahwa tidak ada perdebatan di antara kita. Kenapa? Karena setiap para nabi itu Tuhannya Esa. Tidak ada satupun nabi utusan Tuhan yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Sebelum saya masuk ke materi kitabnya teman Kristen, coba saya tanya, di mana nabi utusan Tuhan dari kalangan Bani Israel, dari Yesus sampai ke belakang sampai Nabi Musa, mengajarkan kalau Tuhan itu lebih dari satu, atau utusan Tuhan itu adalah Tuhan yang harus disembah? Silahkan tidak dijawab. Saya berterima dengan pikiran abang ataupun narasi yang abang bawakan. Cuma yang jadi masalahnya sekarang, bang, abang telah mempunyai agama sendiri, dan patuhlah kita itu mendengarkan apa yang menjadi panutan abang. Masalahnya sekarang abang telah berdua kaki mengimani agama abang sendiri. Emang kaki saya dua, bang? Ya jelas, tapi di dalam kalimat kaki dua itu abang telah mendua agama. Abang belajar dengan agama. Jelaskan dulu agama Anda, bro. Baru marah-marah. Jelaskan dulu identitas Anda, Tuhan Anda siapa. Saya bukan marah-marah. Saya dengan abang ini saya berbicara, bukan dengan orang lain. Jangan langsung menyangga dulu, jelaskan dulu agama Anda apa, Tuhan Anda siapa. Dulu. Saya Katolik, bang. Dari awal saya sudah jelas. Ya silakan, Katolik itu apa, Tuhan Anda siapa. Dulu, silakan. Saya dengan pemikiran saya, abang telah berdua kaki karena kenapa? Anda belajar dengan agama Islam dan Anda ini Anda pasti diskusinya begini. Diam dulu yang berlawanan dengan saya adalah abang yang di sebelah. Jelaskan dulu Katolik itu apa, Tuhannya siapa, berdasarkan apa. Nah, baru sangka menyangga gitu loh. Silakan. Kenapa sih pada kagak ngerti diskusi? Perjelas dulu Katolikmu apa itu. Atau gini Bang Andi, biar dia tidak berat, mungkin dia tidak menguasai di situ. Saya kembali kepada pertanyaan saya, berdasarkan Anda iman Katolik, saya ingin tahu di mana ajaran dari Yesus sampai ke belakang mengajarkan kalau Tuhan itu lebih dari satu. Coba, para nabi, utusan Tuhan. Jangan ditutup. Di agama Katolik tidak ada yang namanya Tuhan itu lebih dari satu. Itu. Oh, jadi Anda mengimani bahwa Tuhan itu memang satu, Esa, tiada Tuhan selain Dia. Jelas. Yang mengajarkan itu Yesus atau bukan? Tuhan.
yang mengajarkan Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Pertanyaan saya nih, Yesus atau orang lain bahwa Tuhan itu Esa? Di dalam konteks ketuhanan, Tuhan itu ada berapa? Nah, Pertanyaan saya, tadi kan Anda mengimani memang Tuhan Anda itu satu atau Esa. Esa nih. Nah, saya tanya, yang mengajarkan itu apakah Yesus, apakah Nabi Yesus, atau Nabi Musa, atau Paus, atau siapa kau sebutkan? Kenapa kayak gini kok jadi ragu? Tidak ada yang bisa menggambarkan Tuhan itu Yang mengajarkan. Tuhan adalah satu, udah selesai, kita titik. Dalilnya di mana kalau gitu? Abang jangan mutar-mutar kemana-mana. Justru saya minta dalil. Di dalam agama Anda pun memberitakan. Ya, saya tanya dalilnya di mana, siapa yang mengucapkan itu? Kalau di dalam keyakinan saya, tadi saya sudah sebutkan dalilnya tadi. Di dalam surah Ali Imran ayat 64, ajakan Nabi kami kepada orang-orang yang mengaku pengikut para nabi agar kembali kepada ajaran para nabi bahwa Tuhan itu Esa, kan gitu. Nah, Anda sekarang agamanya Katolik, keyakinannya Katolik, kan gitu. Corak iman Anda Katolik. Nah, di dalam kekatolikan yang mengajarkan Tuhan Esa itu siapa? Karena yang saya tahu Yesus itu bukan Katolik. Yang mengajarkan saya untuk bertuhan kepada Tuhan yang satu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di mana dalilnya? Dalilnya Anda bisa mengetahui dengan Alkitab yang Anda baca sekarang, yang Anda korek-korek. Kau tahu gitu, nanti kalau kau tanya Anda juga bisa mengetahui. Beres kita diskusinya. Pakai bahasa kalbu aja kalau gitu. Ya udah, di benak Anda pun udah tersimpan hal yang itu. Jadi Anda berbohong, Anda masih bisa berbelit dengan kenyataan itu. Jadi kita gimana lanjutnya? Main gaple aja? Yang saya katakan, Anda jangan berdua kaki di dalam bertuhan. Di dalam agama Anda sendiri, Anda telah dia maunya diamputasi nih satu ini orang ini, kakinya satu nih. telah belajarkan untuk bertuhan untuk satu orang, udah. Tuhan itu sendiri. Bang, oke. Kalau gitu saya baik hati. Yesus pernah mengajarkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu Dia. Anda setuju nggak? Yesus berkata, wahai orang Israel, yang bukan Israel tidak hai. Dengarlah, wahai orang Israel, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Markus 12 nomor 29. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak pengajaran Yesus kepada orang Israel kalau Tuhan itu Tuhan yang Esa? Anda jangan menginterogasi saya dengan keimanan yang saya punya. Ya Allah, Bang. Jika memang Anda tetap pada pendirian pada agama Anda, pelajarilah itu dengan baik. Garam Cina. Tadi ada janda pirang lewat loh. Ada kontaknya, mau nggak? Mau nggak? Nanti TDM ya. Nanti kalau sudah di DM dikasih kontaknya, jangan nanya lagi ya. Oke? Itu si Iqbal ya udah melanggar sumpahnya dengan saya. Si Iqbal itu udah melanggar sumpahnya dengan saya. Dah, biar pada tahu pada malam ini. Ini ada oten yang lain gak ini? Coba, melanggar. Coba. Aku turun tangan dulu, Pak. Sumpah apa aku sama kau? Ada, naikkan dulu dia. Coba aku turun tangan bentar. Naikkan dia. Aku di sini tak kemana-mana, Bro. Kau di sini aku turun tangan dulu bentar. Garam. Kau itu Iqbal udah melanggar sumpahmu sendiri. Kau akan tutup channel jika Anda kalah dengan saya. Ini kayaknya ini diskusi di rumahnya sama keluarganya nih. Dia buka mic. Garam, kau mendengarkan?
Kau si mendengarkan, Iqbal bro? itu udah melanggar di atas perjanjian 3.000 orang lebih. Jika dia kalah dengan saya, dia tutup Ini channel. ngomong apa sih ini orang ini? Kapan aku kalah sama kau, Dinda? Jangan. Kayaknya ini orang habis kesambat deh. Nah, jadi si Iqbal itu udah kafir itu sebutannya sama kalian itu. Ini kayaknya kamu kesambat deh. Bukan kesambat. Kesambat. Lu Katolik, bro. Itu Tanya Katolik dulu itu. Iqbal pada dirimu, Iqbal, bahwasanya kau tidak akan berdebat dengan agama lagi setelah kalah dengan saya. Acing. Hebat itu kalau ada Kristen kalahkan aku debat. Lanjut, Kakanda, tafadhol. Di perjalanan ini. Tadi siapa yang bersin ya? Bang Andi, Bersin. OT ini Kristen ini, OT ini, Kristen mantap ini. Oh ya, baik. Sama Ustaz Alif aja. Selamat malam, brother. Oh, teh. Apa sih? Oh, teh, teh. Selamat malam, brother. Ya, selamat malam. Silakan, Bang. Ada yang mau disampaikan? Oh, yang tadi itu. Garam Cina. Iya, dia lagi dapat masalah. Menurut informasi dari temannya gitu, katanya dia punya pinjol, Bang. Belum sempat dibayar gitu, jadi dia buronan pinjol gitu sih informasinya, makanya dia naik di sini marah-marah. Itu, Bang, kira-kira jawabannya ya. Ya itu yang saya dapat. Informasinya begitu. Kan, Bang? Kenapa? Waduh. Kenapa ini? Kayak mau layar geser nih. Ah, udah normal. Gimana ini Ustaz Alif? Itu nggak ngomong-ngomong juga tuh di sebelah. Ih, orang dari tadi saya dengerin Bang Andi lagi ngobrol sama dia. Salut saya. Aku doang yang ngedenger. Ya, masa yang Objektif lain? dia berpikirnya. Aku doang yang ngedenger gitu. Ya Allah. Kenapa Naik lagi dia. kenapa diturunin? Karena nggak dinaikin. Pedas. Kan gampang jawabnya. Kenapa diturunin? Karena nggak dinaikin. Memang si Iqbal ada perjanjian dengan saya karena kalau dia kalah dia bakalan tutup channel ini. Oh, kamu ada utang sama Bang Iqbal. Berapa duit? Jangan pelintir kalimat. Tadi kamu barusan ngomong katanya punya utang. Ya dibayar lah, bro. Coba aku nanya Bang Mana Andi. kejantananmu itu- Iqbal? Ya. Perjanjiannya kapan itu? Perjanjiannya kapan? Di atas Perjanjiannya 3.000 kapan? orang itu kita yang Enggak, iya saya tanya perjanjiannya kapan? Bang, jangan janjian mau tutup komal itu kapan kalau kalah? Pertanyaannya, kapan? Tuhan itu tidak Kapan terjadi berkedip, peristiwanya? ya. Tuhan itu tidak berkedip, tapi Tuhan tahu Perjanjian ya Tuhan. bahwasanya si Iqbal Bener-bener, akan Tuhan. tutup channel jika dia tidak Ini bisa kayaknya menjawab cowok-cowok dengan tinggi Bang pertanyaan Dolok saya. ini. Sudah. Bang, ada Ya. obat gimana ya? Obat Nyesel saya lancar. ngomong. Obat Bang. Jadi mau ngapain lagi kalau udah ini jangan nggak bisa berkata-kata? Ya udah habisin tuh kompantrin. Mau dicoba yang lain lagi, mau kemana-mana nggak bisa karena Ya dia kalau udah kalau janji dengan saya. kompantrin nggak mempan, Bang. Kompantrin masih ada satu lagi, Bang.
Gampang itu bang. Nanti gue racik deh bang ya. Tenang aja. Yang penting abang sehat ya. Ini lagi nih pengawal iman. Selamat malam. Pengawal. Saya turun aja karena Bikin kopi dulu ya. nggak bisa dipegang omongan kalian. Udah saya turun aja. Terus yang ngajak anda naik juga nggak ada. Mau turun nggak apa-apa bang. Andai lo nggak berubah-berubah lo. Apa? Nggak pintar-pintar lo sampai sekarang. Sepertinya anda deh. Kalau anda pintar, kalau anda pintar bang, anda berhenti menjadi Kristen bang. Udah. Bukannya faktanya orang Kristen itu maju bro. Gimana caranya anda pintar? Udah tahu anak pernah dikandung dilahirkan. Lu bilang Tuhan. Nih, Kan kita blow on bicara namanya. fakta Andi, muridnya Musa itu. Kan blow on itu namanya. Ada orang pernah dikandung seorang ibu, dia lahir jadi bayi, lu bilang Tuhan. Kan blow on banget itu bro. Orang yang paling terblow on, orang yang paling blow on di muka bumi ini adalah anda. Udah tahu itu Yesus bayi, ya membutuhkan perawatan ibunya, gitu. Nah nih, Kristen blow on karena Yesus. Blow Musa on Anda pintar, itu. umatnya Yesus pintar. Kalian tertinggal. Bagaimana anda mau pintar kalau seorang bayi yang lahir lu bilang Jangan Tuhan? review dulu. Ya, terus kemudian ada orang disalib, ya, terkutuk, lu bilang Tuhan. Ada orang bangkit dari kubur, lu bilang Tuhan. Ini belum, lu nggak ketulungan bro, bener dah, bener. Lu lah orang paling bloon sedunia gitu loh. Paling lu diketawain orang lah, bener. Coba lu ke pasar teriak-teriak nih, lu ke pasar teriak-teriak. Saya namanya pengawal iman. Saya punya Tuhan, pernah dikandung dan pernah dilahirkan. Saya punya Tuhan, pernah menjadi kecil, pernah bermain-main, dan saya punya Tuhan, punya adik. Dan giliran gede, saya punya Tuhan, dimatiin terkutuk. Saya punya Tuhan dikubur 3 hari, bangkit kembali menjadi Tuhan. Coba lu teriak-teriak di pasar kayak gitu. Tidak ada satupun orang mengatakan lu pinter. Semua orang seisi pasar mengatakan lu orang yang paling blow on. Lu lah orang yang paling blow on gitu loh. Gimana ceritanya bro? Ada orang yang pernah dikandung lu bilang Tuhan. Makanya kalau masuk sini jangan bawa-bawa istilah blow on. Kenapa? Karena 1 Korintus 4 nomor 10, Anda itu blow on karena Kristus. Kenapa lu nangis? Nangis kan lu sama gue lu. Ini berdasarkan data lo ya. Gue nangis sama lu. Ini berdasarkan data, tidak menghujat. Datanya jelas. Datanya jelas. Sangat Definisi berdata kamu. ini kalau kita ngomong. Kagak Tuhan itu bisa lu. definisinya. Paling lu emosi sih. Kenapa emosi? Karena kamu seorang blow on gitu ya. Udah blow on, gua bongkar ke blow onmu di sini gitu loh. Ini berdasarkan fakta ya. Diulang kembali nih. Oten yang tadi adalah oten paling blow on sedunia. Paling blow on sedunia gitu loh. Ada ibu-ibu mengandung 9 bulan. Isi kandungannya Tuhan. Terus saya tanya, siapa Tuhan ibu itu waktu dia mengandung Tuhan? Mikir. Karena saking blow on-nya, langsung dia bilang, ya, Tuhannya ibu ini waktu mengandung Tuhan adalah isi kandungannya ibu itu. Saya tanya lagi, si blow on ini, siapa Tuhannya ibu yang melahirkan Tuhan? Kata dia, si blow on ini jawab spontan, ya Tuhannya ibu yang melahirkan Tuhan, ya anak itulah Tuhannya. Nah itu. Blow on kan lu?
Makanya jangan bawa blow on. Konsep ketuhananmu itu bikin mumet enggak sih? Bikin mumet, tidak masuk akal. Hanya imani saja. Makanya jangan bawa-bawa kata blow on bro. Kata blow on ada di Bibelmu itu. Ayo RI1 siapa nih RI1? Selamat pagi. RI1 selamat pagi. Yang blow on tadi udah pergi. Dia pengen kayak gini teman-teman. Kita itu katanya pinter gitu ya. Terhubung karena penemu-penemu semua itu kan katanya Kristen. Nenekmu kiper. Kristen semua di andalannya gitu loh. Lo kagak bisa berhitung kalau nggak ada Muslim. Apa yang mau diandalin? Buktinya populasinya nggak nambah-nambah tuh di Indonesia. Orang Indonesia itu kritis. Kau jual Tuhanmu, kau jual agamamu nggak laku di Indonesia. Bener. Karena nggak masuk akal bro. Gimana cara menjualnya coba? Lu pergi ke pasar teriak-teriak kayak gue tadi. Kayak yang ada di Bible nih. Lu teriak-teriak di pasar. Yesus Tuhan. Ah, gimana cara membuktikannya itu? Ya, Tuhanku pernah dikandung. Nah, nih itu masih ada yang ceramah itu. Nah, gimana bro Sandi? Lu Kristen apa bukan? Kristen saya. Coba jelaskan Yesus itu siapa bro menurut Anda? Kalau saya biasa-biasa aja dia. Kalau abangnya menurut abang siapa dia? Siapa yang nanya duluan bro? Oh iya biasa aja. Oh Yesus biasa aja? Iya biasa. Enggak luar biasa? Bukan. Waktu dia bermujizat menghidupkan orang mati, enggak luar biasa tuh? Biasa aja. Oh biasa aja. Iya. Kalau biasa aja berarti dia bukan Tuhan dong? Ya sepertilah yang kau katakan. Seperti yang kau katakan. Bahwa? Bukan Tuhan. Oh bukan Tuhan. Iya. Lu Kristen apa bukan? Kristen. Lu percaya nggak Yesus mati di tiang salib? Ya memang kenyataannya itu mati di tiang salib. Coba kalau percaya apa enggak? Jangan-jangan lu Muslim. Apa gak boleh kalau lu Muslim nggak boleh kayak gitu. Nggak ada. Apa? Aku nggak tahu Muslim itu. Lu percaya nggak Yesus menebus dosamu di tiang salib? Enggak. Aduh. Lu percaya nggak Yesus dikubur 3 hari? Kalau itu, nah kenyataannya memang itu saya lihat dia dikubur gitu. Coba kamu. Kubur kan itu kan kalau dilihat juga itu bukan namanya kubur. Itu dimasukkan dalam goa itu kan. Oh goa. Terus disimpan, bukan dikubur. Kalau kubur itu kan gali tanah baru dimasukin dalam tanah. Jadi goa bukan kan? Kubur. Iya bukan kuburan, bukan dikubur itu. Dimasukin macam apa ya? Masukin kulkas aja gitu. Oh masukin kulkas. Ya, kalau menurut abang seperti apa sih? Memang digali tanah terus tahu, saya nggak tahu mas, saya bukan punya gua, nggak tahu. Ya seperti apa ya? Aku ngomong. Oh dimasukin kulkas. Ya contoh aja kan dimasukkan dalam goa, bukan dikubur kan? Oh di goa, goa apa namanya? Nah itu nggak tahu lah. Berapa hari dalam goa deh? Katanya 3 hari aja. Tapi waktu terjadi gempa bumi, di situ tertulis. Kuburan-kuburan pada terbuka, nah, Yesus bangkit. Oh bukan goa terbuka, di situ kuburan loh bro. Tapi saya jujur aja bang, itu bukan kuburan, tapi itu dimasukin dalam goa itu. Yesus dimasukin dalam goa terus disimpan itu. Kayaknya nggak ada kayak meja lah, kayak nggak ada tertulis deh. Kayak kalau dalam Yesus kayak gentong gitu, gentong kosong gitu ya.
Enggak, kalau menurut saya Bang, itu Yesus itu nggak dikubur dalam tanah, gali tanah terus dikubur nggak? Itu cuma disimpan, ditata aja dalam goa itu disimpan terus menghilang gitu. Yang goanya kan batunya itu kan kayak meja gitu kan disimpan. Berarti ada berarti di dalam situ ada sirkulasi udara ya? Nah, ya namanya dalam goa kan kalau pintunya tertutup ya nggak ada lah udara-udaranya gitu. Oh, jadi goa pengap nggak ada udara? Nggak ada pencahayaan gitu? Nggak ada, namanya goa juga ditutup matanya dia tuh yang gelap lah sudah. Nggak ada siangnya dah. Ya, lu pernah ke sono ngelihat buktinya gitu? Enggak, memang tahu gitu, memang bentuknya seperti gitu. Lu diceritain apa? Lu diceritain apa pernah ngebuktiin sendiri? Bukan diceritain sama orang. Ini kenyataan. Berarti lu pernah, kalau nggak diceritain berarti lu saksi mata lihat gitu. Iya. Oh, lu pernah ke sono? Nggak ke sono, tapi aku berpikir memang seperti itu jadi. Oh, berpikir doang, melihat mata batin. Wih, hebat juga penglihatan lu, bro. Salut gua sama lu. Itu dah. Memang kata siapa bahwa Yesus itu dikubur? Enggak. Kenyataan Yesus enggak dikubur. Datanya ada, bro, kubur. Iya, memang itu yang tertulis, tapi lain ceritanya. Oh, jadi yang Itulah tertulis salah. Makanya Bible itu salah gitu. Oh, Bible salah. Iya, lain yang tertulis, tapi kenyataannya lain gitu. Oh, lain yang ditulis, kenyataannya lain. Denny pandai mengarang, Denny. Enggak, kok pandai mengarang pula. Memang gue nanya lu dulu, lu Kristen beneran apa bohong nih? Kristen beneran. Coba doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Tahun berapa lu dibaptis? Saya dibaptis itu sebelum sekolah. Gereja lu gereja apa namanya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Di mana itu? Di gereja. Tumbe ada Kristen Protestan terus yang nggak percaya Yesus Tuhan. Ya namanya kalau dipikir-pikir juga, masa kita terlalu banyak percaya orang gitu. Masa kita satu orang kan beda pikiran gitu, beda pendapat, beda penelitiannya gitu. Jadi menurut kamu itu nggak masuk akal ya kalau Yesus itu Tuhan ya? Yang nggak masuk akal. Iya. Kenapa aku mengatakan nggak masuk akal? Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Siapa, pendeta atau lu belajar sendiri? Belajar sendiri. Kayaknya lebih pintar deh daripada pendeta. Iya, pendeta lebih bodoh, aku lebih pintar. Kenapa? Pendeta banyak yang bodoh, tapi aku lebih pintar. Gitu. Waduh. Iya, ngeri kan? Ngeri jawabanmu, bro. Iya benar. Namanya orang mengatakan yang benar ya seperti gini jadinya gitu. Nggak bisa ditiru-tiru gitu. Gue takutnya lu Muslim deh, jangan begitu ya kalau lu Muslim ya. Nggak boleh ngaku Muslim. Saya betul Kristen. Ngapain aku bilang mengaku baptis? Aku dibaptis. Gue nggak. Yang jelas, kami masih 50-50 antara Muslim sama lu Kristen. Ini ada Kristen satu nih, boy. Jangan dicuriga seperti gitu. Kalau boy, lu Kristen boy? Kristen. Nah, coba lu tes dia boy. Mengaku Kristen dia boy. Coba lu tes. Saya rasa dia bukan Kristen. Bukan Kristen. Ya makanya untuk lebih nggak taunya lu ngetes dia. Kalau dia Kristen, dia memang dia ikut agama, tapi dia ini bukan Kristen. Dia tak punya agama. Aku Kristen, tapi aku pelajari sendirinya. Semua Dari mana kamu belajar? Gak sesuai apa yang diajarkan oleh pendeta. Ya, dari mana kamu belajar? Belajar dari Alkitab. Alkitab ada mengatakan yang Yesus itu bukan Tuhan. Iya, kebanyakan. Di mana ayatnya? Kan Yesus di situ kan pernah mengatakan. Ya, di mana ayatnya? Dia dikatakan di situ Yesus itu anak utusan aja. Ya, dikatakan di mana ayatnya? Kau tanyakan ayat lagi. Apa yang kau katakan itu pasti ada yang tertulis. Jangan membingungkan lagi gitu. Itu Bible kamu buat sendiri kah? Bible itu kok kira gampang dibuat sendiri?
Ya memanglah Bible kamu sendiri itu. Nggak ada yang buat sendiri. Yesus mengatakan di situ bahwa dia anak utusan, berarti dia punya bapa. Sekarang aku tanya kamu, Yesus itu punya bapa nggak? Punya bapa nggak? Tidak. Dia tidak punya bapa. Seperti apa yang Yesus katakan? Sebab itulah Bapa mengutus aku. Berarti Yesus punya bapa nggak? Kamu di situ katakan bilang Jadi Yesus tidak punya bapa. kamu, Yesus ada bapa tak? Kalau menurut aku Yesus itu ada bapa lah, seperti ucapannya. Bukan saya yang ucap, tapi Yesus yang ucap. Ada bapa dia di surga katanya. Ya di surga bapaknya. Bapaknya di surga lah. Iya. Yesus ini anak aja dia. Ya. Terus apa ceritamu ini kok bilang iya ini? Mau dengar cerita kamu? Mau dengar cerita kamu? Oh, mau dengar, sembahlah aku. Akulah Tuhanmu. Kamu mau dengar aku? Iya, aku mengatakan yang benar. Tuhan aku Yesus. Disitulah Tuhan kamu Yesus itu kau nyasar itu. Kamu menghina Yesus apa menyembah Yesus? Kamu menghina Yesus apa menyembah Yesus? Pertanyaanku. Saya menyembah Yesus. Itu dalam pikiranmu menyembah, tapi dalam pemikiran saya kamu menghinanya. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana Yesusnya mengatakan di situ aku patut untuk disembah? Di mana? Bukan menghina kan? Mengelecehkan itu. Kalau nggak ada kata itu, kau lakukan itu berarti kamu menghinanya, bukan menyembahnya. Makanya aku bilang, akulah Tuhan, aku juga manusia, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Selesai kan? Kan gitu. Orang dikatakan yang benar. Kamu itu bukan sembah Yesus. Kamu menghina itu namanya. Di mana Yesus mengatakan di situ, sembahlah aku. Terus kau sembah. Kan menghina namanya. Itu. Kalau percayaan kami, lain kau nih. Memang Yesus Tuhan kami. Kalau kamu tuh manusia biasa. Iya. Terus Yesus ini manusia biasa bukan? Yesus ini manusia biasa bukan? Yang pikirannya tidak betul. Bukan tidak betul. Yesus itu manusia biasa, lahir dari manusia juga. Emang Yesus lahir dari mana coba? Lahir Yesus dari mana? Lahir dari Maria. Iya, Maria itu manusia bukan? Manusia. Ya kalau manusia, ya berarti anak juga manusia kan? Darat dia ialah perempuan yang suci. Jadi saya ambil jalan tengahnya ya. Teman-teman banyak, kalau ini saya luruskan dulu. Banyak ada namanya Unitarian. Yesus itu bukan Tuhan. Saksi Jehovah, Yesus bukan Tuhan. Edis TV, Edis Kudis yang kabul ke luar negeri, Yesus itu bukan Tuhan. Oke, jadi tidak semua Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi yang mengatakan Yesus itu Tuhan pasti mengatakan kepada Kristen Yesus bukan Tuhan, itu Kristen sesat, menyesatkan kan gitu. Jadi memang ini Kristen terbelah-belah. Termasuk Kudis TV. Kudis TV itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itulah seperti yang kukatakan tadi, Pak. Ya, seperti yang kukatakan tadi. Lain yang tertulis dalam Bible, tapi lain yang benar-benar aslinya gitu. Ya, seperti apa gitu. Seperti yang dibilang ini karya ya. Kan di situ kan udah mengatakan yang berjasa itu kan kata si Edis TV iblis, kata si Bom itu Bapa di surga. Itu kalau dilihat kedua-duanya salah. Kalau menurut saya kedua-duanya salah, kedua-duanya benar. Tapi tidak ada yang tahu isinya yang sebenarnya. Gak ada. Ya. Ngeri kau Sandi. Kenapa kau tak sadat-sadat? Mualaf sudah kau. Apalagi kau tunggu?
Nantilah bang, santai-santai dulu. Kita gas-gas pelan-pelan aja. Umur tak ada yang tahu Sandi, begitu mati masih oten. Neraka tempat. Mati juga. Lanjut, silakan. Nggak ada yang berbicara sudah bang. Ini udah. Boy ini Kristen apa Islam boy? Boy Kristen Islam? Macet dia tadi ku bikin. Wah. Kristen. Anda Kristen apa? Protestan, Katolik? Metodis. Kau seperti tak ada diskusi ini, tak ada gira. Apa? Hidup macam pasrah saja, tunggu mati, lalu masuk surga karena dapat jaminan keselamatan. Tengok kau ngomong ini macam orang ciri-ciri ini. Ya, ikhwan fillah yang ada di bawah, saudara dan saudariku, tolong dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Jangan lupa di follow akun para apologet yang ada di atas. Absen love oren agar komal kata Bible tetap kokoh. Insya Allah ini akun yang akan kita pakai live untuk setiap harinya. Agar tidak ketinggalan, maka Anda wajib follow akun kata Bible 03. Di follow akun para apologet, di share dan posting ulang. Bagikan untuk menjaga algoritma TikTok itu tetap baik dan tidak gampang rungkat. Itu makanya sekarang saya kan, ini apa gini loh bang. Aku itu kan mau bicara sama Edis TV gitu, tapi aku minta naik, dia nggak naik-naik gitu. Untuk apa kau bicara sama Edis TV? Menunjukkan bahwasannya kau tak menyembah Yesus? Iya tidak, ini tentang penyaliban mereka itu. Kata bom-bom kan karya Bapa di surga terus. Setelah kau melihat peristiwa ini, di mana para apologet itu saling berselisih. Yang satu mengatakan bahwa penyaliban itu kehendak Tuhan, yang satu mengatakan bahwa penyaliban itu kehendak iblis. Ada juga pendeta yang mengatakan itu kehendak dua-duanya, kedua-duanya benar. Pernah nggak kau berpikir lalu mempertanyakan, ini benar nggak sih iman Kristen ini? Mungkin nggak sih kira-kira Tuhan menurunkan ajaran ya kepada umat manusia lalu membuat manusia itu bingung. Seperti ini sesuatu yang rancu ini. Kita dibuat berkutat di dalam kebingungan. Seperti tak ada kepastian di dalamnya. Ini benar nggak dari Tuhan? Pernah nggak kau mikir kayak gitu? Iya, memang aku di situ kan, ini aku cerita sebentar ya. Kan di situ kan waktu Yesus itu kan mereka kan bermakan sama-sama dengan 12 muridnya. Karena Yesus di situ berkata, di antara kalian ada salah satu yang mengkhianatiku. Sampai murid-murid Yesus di situ saling bertanya, saling menuduh, siapa? Katakan. Terus apa kata Yesus di situ? Nanti kalian akan tahu. Aku akan mencelupkan. Oh, kamu bicara masalah penyaliban ini. Aku tak mau bahas penyaliban, udah bosan aku. Gak penting. Iya. Yang mau aku bicarakan ini dasar kau beriman. Walaupun kau katakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau tetap mengatakan bahwa Bible itu kitab suci. Menurutmu kitab suci nggak Bible itu Alkitabiah? Kalau dibilang kitab suci enggak ya, menurut saya enggak. Oke, Bible bukan kitab suci, Yesus bukan Tuhan. Siapa Tuhan yang kau sembah? Elohim. Aku sembah Allah Bapa saja. Dari mana kau kenal Allah Bapa? Dari perkataan Yesus. Di mana kau baca? Ya seperti yang Yesus katakan. Apa dia bilang? Kata Yesus di situ, akulah hidup, jalan, dan kebenaran. Oke. Dalam Lukas pasal 2 nomor 11 dikatakan Yesus itu Tuhan, itu lahir. Gimana itu? Dibilang Tuhan. Itu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Gimana coba? Iya, itu sebuah nama. Kalau bagi aku sebuah nama. Tuhan itu nama? Iya. Belajar di mana kau Tuhan itu nama? Lalu secara jernihnya kalau dilihat itu masa anak yang baru lahir dituhankan gitu. Ya sudah, kau tahu kan ini kontradiksi. Berarti ini bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan. Artinya apa? Kitab ini dikonsep itu di dalam kepala manusia. Dan ketika manusia itu mengonsep sesuatu, itu selalu ada potensi untuk terjadinya human error, itu gagal barang ini. Lalu kenapa masih kau imani kalau kau tahu ini gagal? Kenapa kau nggak belajar di ajaran-ajaran yang lain? Nggak perlu jadi Islam deh. Kau belajar dulu mungkin Yahudi gitu. Tapi kalau Yahudi nggak bisa ya. Kau nggak ada keturunan orang Yahudi mungkin. Hindu, Buddha, Islam. Kenapa kau pelajari? Melalui kitab sucinya. Lalu memahami, ditelaah dengan baik. Benar nggak ini firman Tuhan?
Bener nggak kira-kira apa yang selama ini difitnahkan kepada orang Kristen itu tertulis nggak dalam Al-Quran? Sesuai nggak gitu? Kenapa nggak pernah mau belajar? Ya memang kalau kalau piling-piling seperti itu memang kalau dilihat secara isi-isi dalam Al-Quran itu, dalam ajaran itu, kalau mengenai Isa Al-Masih itu ada masuk akalnya sedikit. Ya, masuk akal. Bukan sedikit, ia lebih masuk akal Al-Quran daripada kitabmu. Boleh dibagi gitu. Kau sudah tahu? Iya. Kenapa kau masih beriman kepada sesuatu yang salah? Munafik namanya itu. Kita yang tahu, kan gini, kita yang tahu kan, tapi banyak tahu apa? orang yang ya seperti apa yang kita bicarakan ini. Contoh, aku kan udah tahu isi-isi semuanya, aku udah tahu jalan lurusnya. Terus yakin kau tahu isi Al-Quran semuanya, yakin? Kalau isi Al-Quran semua itu namanya aku kan nggak pernah belajar itu, ya memang aku nggak tahu gitu. Tapi kalau piling-piling kayak gitu cara penyampaiannya itu ya ada masuk lah gitu. Ya, tapi kalau untuk dibilang 100%, saya kan nggak pernah baca tentang Al-Quran gitu. Sebab ya, apa? Kalau dipelajari tentang Al-Quran, kalau kita cuma tahu terjemahnya, terus nggak tahu Arabnya, itu kan kita sangat rumit kali di situ. Ya makanya dibelajar, yang namanya orang beragama itu Sandi, ini saya kasih tahu kau Dinda ya. Orang beragama dan bertuhan itu yang dicari apa? Jawab. Apanya? Orang beragama, memeluk agama, beriman kepada satu ajaran atau agama, beriman kepada Tuhan, itu apa yang dicari? Itu nggak tahu saya, Bang. Nah, gimana kau ini? Tujuanmu beragama kau nggak tahu. Lalu kau berdiskusi tentang agama, mengajarkan kepada orang lain. Oke. Ini kalau tentang ini kan kita kan mengejar untuk masuk surga aja kan gitu. Nah, langsung kepada intinya aja, poinnya apa? Kalau poin-poinnya aku nggak tahu. Kan ini kan agama, ini kan kita kan. Kalau saya katakan orang memeluk agama, beriman kepada suatu agama atau suatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, orang beriman kepada Tuhan, itu tujuannya cuma satu, Sandi. Yang dicari itu satu aja, keselamatan. Percaya nggak? Iya, keselamatan itu kan cari surga gitu. Iya, yakin nggak kira-kira kau masuk surga dan selamat kalau kau masih Kristen? Menurut apa yang tertulis di dalam Bible ya? Oke. Nah, kalau kita pelajari secara historis, Yesus ini siapa, sejarahnya kita pahami, lalu kenapa Bible itu, pantas gak Bible itu dikatakan kitab suci, kenapa Bible ini dituliskan, dari mana seluruh, dikaji secara terperinci tentang kekristenan ya, tentang kristologi. Walaupun Kristen, apa tujuan itu pasti ada jalannya. Betul. Ya. Sama orang Islam. Kami orang Islam juga punya jalan. Siapa jalannya? Yaitu Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan bagi umat Islam, bagi seluruh umat manusia itu yang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad lah jalannya. Karena syafaat Rasulullah itu bisa menjadi sebab seseorang itu masuk surga walaupun imannya hanya sebesar biji zarah. Paham? Iya. Nah, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apakah kami sebagai orang Islam percaya? Saya secara pribadi percaya. Tapi tunggu dulu. Percaya dalam hal apa dulu? Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, perkataan ini ditujukan kepada siapa? Nah, itu harus kita pelajari ini barang. Yesus itu ngomong sama siapa? Apakah dia ngomong seperti itu ditujukan kepada seluruh umat manusia? Apakah dia ngomong seperti itu hanya ditujukan kepada satu golongan tertentu? Paham? Ya. Yang typing di bawah gantian ngomongnya, kau nggak usah ngatur aku. Nih kok blokir. Karena Mampus. Nggak suka aku diatur. Berkata di situ aku baca. Nah gini, kalau rumah tingkat 2 kan Bang. Kalau nggak ada tangganya, kalau nggak ada jalan naik kan nggak mungkin. Betul. Lagi. Aku percaya Yesus itu jalan. Aku percaya. Kalau Anda tanya saya, jalan nggak Yesus ini? Percaya aku. Mana ada orang Islam tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus putra Maria dalam Kristen itu bukan jalan, tak ada.
Gagal iman kami sebagai orang Islam jika kami tak beriman bahwa Nabi Isa itu adalah jalan. Tetapi jalan untuk siapa? Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk bangsa Israel, Bani Israel. Maka dia jalan bagi bangsa Israel. Dia jalan bagi Bani Israel. Nah, kita komparasikan, kita lihat apa yang tertulis dalam Bible. Apakah Yesus ini diutus untuk seluruh umat manusia? Atau Yesus hanya diutus untuk Bani Israel? Dalam kitab Matius, Yesus mengaku, aku diutus hanya, dia bilang, aku diutus hanya untuk orang-orang yang tersesat dari bangsa Israel. Kau dengar saya bicara? Iya. Oke. Dengar enggak? Dengar. Nah, Yesus bilang aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Anda mau bantah ini? Silakan jelaskan kepada saya apa maksud dan tujuan Yesus berkata seperti itu. Oke. Silakan. Memang kalau Yesus itu diutuskan untuk Bani Israel, diselamatkan Bani Israel itu, terus sekarang kenapa ada Kristen Protestan? Dari mana datangnya? Dari bapak-bapak gereja. Dari ajaran yang dikarang-karang. Loh, kalau kita berbicara terkait masalah ajaran, bro, di Indonesia ini ada agama Tolotang. Apakah agama Tolotang itu benar? Tapi sampai ke Indonesia. Di Indonesia ini banyak agama sebenarnya, kalau kamu mau tahu. Animisme, kepercayaan nenek moyang. Jangan ketawa, dengarkan saya bicara. Itu ketawa bodoh namanya. Iya, itu ketawa bodoh. Nanti kalau kau kasih lihat dalil dalam kitabmu bahwa Injil dilarang oleh Roh Kudus diberitakan di Asia, menangis kau. Iya. Oke, lanjut Bang. Iya. Banyak di Indonesia ini ajaran-ajaran seperti itu, animisme, kepercayaan nenek moyang dan lain. Apakah ini benar? Apakah ini datang dari Tuhan? Tidak. Enggak. Seperti itu. Terus kalau ada Kristen sampai ke Indonesia, kenapa memangnya? Apakah karena dia sampai ke Indonesia lalu Kristen itu dikatakan benar? Enggak kayak gitu caranya berpikir. Enggak begitu. Ada ajaran baru namanya Ahmadi. Mengaku pecahan daripada Islam. Kenapa kau enggak beragama itu aja? Kalau tolak ukurnya ketika ajaran itu sampai ke Indonesia lalu ajaran itu dikatakan benar. Kenapa enggak Islam? Islam sampai ke Indonesia. Kenapa harus Kristen? Kenapa enggak Yahudi? Ada Yahudi di Indonesia. Kenapa enggak Hindu, Buddha? Ada di Indonesia. Kan gitu. Iya, ini kalau dilihat-lihat. Berarti tolak ukurnya, sebentar. Berarti tolak ukurnya adalah ajaran yang benar bukan dilihat dari berapa jumlah pengikutnya. Atau sampai di mana itu pengajaran disebarluaskan. Enggak begitu saudara. Oke? Lanjut. Iya. Bantah saya. Oke. Memang apa yang abang katakan itu, kalau kenapa aku bisa sambil ketawa itu, aku merasa lucu gitu. Kenapa apa yang kau lucukan? Iya, yang selucukan ini kitab Bible ini seolah-olah ini cerita dongeng karangan apa yang dihayalkan itulah yang dicatat gitu. Itu terserah kau. Kalau kau punya pandangan seperti itu tak masalah. Aku hanya membacakan dalil apa yang tertulis dalam kitabmu. Iya. Nah, kalau kau membantah aku, usahakan kau bawa data. Jadi tadi yang saya sampaikan kepada kau adalah Yesus diutus untuk bangsa Israel. Iya. Kalau kau tak pernah baca kitabmu, saya kasih tahu kau dalam Matius pasal 10, ya. Ketika Yesus memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil, dia bilang apa? Janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada mereka yang tersesat dari bangsa Israel. Jadi para murid tidak boleh menyimpang itu. Dilarang masuk ke kota lain. Khusus bangsa Israel. Dikhususkan ajaran itu ke situ. Hanya khusus itu. Hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel, umat Israel. Anda, orang Indonesia, mengaku sebagai pengikut Yesus, Anda dari jalur mana? Ya, itu bilang saya, itu cerita dongeng. Nah kalau Anda tahu ini dongeng, kenapa Anda masih imani? Setiap hari kami apologet Islam Indonesia, saudara, live di TikTok ini, ada yang live di YouTube, ada yang di Facebook, ada yang di WhatsApp berdebat. Apa tugas kami para apologet? Satu saja. Tugas para apologet itu yang paling penting kalau menurut saya pribadi, memprovokasi akal itu agar Anda mau menerima kebenaran dan mau berpikir benar. Saya secara pribadi memposisikan diri saya sebagai seorang apologet itu memprovokasi kalian supaya kau mau menerima kebenaran. Jangan mau dibalut dengan doktrin dan dogma, dengan janji keselamatan. Pakai akal. Ya, kalau pakai otak itu. Doktrin itu nggak percaya, jangankan itu. Itu pendeta sendiri nggak percaya saya. Mantap. Sekarang kau yang memutuskan. Kalau kau sudah tahu barang ini rancu,
Barang ini seperti dongeng. Barang ini membingungkan. Kenapa kau tak pernah belajar agama lain? Silahkan kau bertanya tentang Islam di sini. Banyak ustadz saya di sini. Ada Ustadz Alif, ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Ardiansah, ada Ustadz Handi Selebes, ada Ustazah Bunda Rahmah. Silakan Anda bertanya. Tanyakan apapun tentang Islam. Silakan. Ya, sebenarnya saya itu kan mau nanya-nanya gitu kan. Tapi takutnya nanti disalah paham gitu. Enggak akan. Ya. Ketika Anda tidak berpolemik, pasti dijawab. Pasti dijawab. Apapun tentang Islam. Di situ makanya aku itu nggak mau bertanya-tanya gitu. Ya. Tuh, kalau kau nggak mau bertanya ya tersesat terus kau, malu bertanya sesat di jalan. Dia harus belajar mengomparasikan gitu Dinda. Harus ada inisiatif. Bodoh itu orang kalau sudah tahu itu racun tapi masih diminum. Bodoh itu manusia. Kau tahu dalam gelas itu ada racun tapi kau masih minum itu. Ini saya kasih kau analogi. Kau beli bakso ini. Dalam bakso itu ada air parit. Kau tahu parit kan? Air peceren. Air got. Dalam bakso itu ternyata itu tercampur dengan air got. Kira-kira bodoh nggak kau kalau kau tetap makan itu? Ini gini, kalau aku ya justru jawab. Kira-kira kau bodoh apa tidak kalau kau tetap makan itu bakso yang ada air gotnya, yang sudah bercampur kotoran itu? Bodoh nggak kalau orang makan itu? Ya, memang kalau menurut ini memang bodoh. Tapi gini loh Bang, aku sudah tahu bahwa itu dicampur seperti apa yang Abang katakan ya. Aku tahu, tapi orang yang tidak tahu, aku harus berdiri tegak dan memberitahu orang yang tidak tahu. Makanya ya kan kau bisa seperti kami. Kenapa kau tak bisa seperti kami? Bisa kau seperti kami. Apologet Islam Indonesia terbuka untuk Anda. Belajar kau berapologet, sampaikan kebenaran. Terima dulu kebenaran lalu sampaikan kebenaran bagi mereka yang masih tersesat. Jangan kau mau terus-terusan di situ Sandi. Sekali lagi saya katakan, orang beragama dan bertuhan itu yang dicari cuma keselamatan. Bagaimana Anda bisa selamat kalau yang Anda imani selama ini bukan sesuatu yang benar? Terima dulu kebenaran itu. Semakin cerdas orang itu berpikir Sandi, kau catat ini, semakin sulit dia menolak kebenaran. Tapi semakin bodoh orang itu, semakin dia bodoh, semakin dia tolol setiap hari, ya, dia semakin susah itu menerima kebenaran. Paham? Susah dia menerima kebenaran. Setiap disampaikan kebenaran dia tolak. Kenapa? Karena dia bodoh. Gini loh Bang, kita kan udah selamat. Kita udah selamat dan kita sudah tahu. Dari mana Anda tahu Anda selamat? Yang Islam aja belum tentu selamat. Sabar. Terus kan kita, saya kan udah tahu jalan. Contoh, saya kan udah tahu jalan. Terus banyak orang yang tersesat. Jalan itu bukan untuk kau. Jalan apa? Iya sabar dulu. Aku perumpamaan dulu. Jangan perumpamaan. Aku mau yang tertulis. Tak suka aku. Kalau kayak gitu nggak bisa dijelaskan gitu. Yang pasti tertulis saja. Jangan bikin perumpamaan karena analogimu pasti gabrol. Iya, apa patokanmu? Silakan kutip satu dalil, satu ayat kau kutip lalu bikin perumpamaan baru aku mau terima. Karena Abang bilang kenapa masih Kristen, makanya aku mau menjelaskan kenapa aku masih Kristen gitu loh Bang. Iya silakan. Iya, makanya seperti apa yang ku mau bicarakan ini kan gini loh Bang. Aku kan udah tahu gitu. Jika aku yang tahu juga masih banyak orang yang tersesat. Kalau aku meninggalkan orang yang tersesat, apa aku bukan kurang ajar? Apa aku melakukan yang baik? Kalau tidak menolong orang yang tersesat. Bagaimana kau bisa menolong orang yang tersesat sedangkan kau masih tersesat? Bodoh itu namanya. Ini bukan berbicara baik dan tidak baik. Kalau mau menyelamatkan orang yang tersesat, setidaknya kita tahu jalan. Kau nggak tahu jalan. Jalanmu aja salah. Kalau jalanmu masih salah, kau berusaha menyelamatkan orang. Bukannya selamat, makin tersesat orang itu. Makanya saya bilang kau terima dulu kebenaran. Loh iya fakta ini. Kau ini masih tersesat sekarang. Ini umpama gini Bang Sandi itu jualan apa? Obat kumis, Bang Sandinya nggak punya kumis. Iya, kau mau bikin orang tumbuh berkumis itu, sedangkan kumismu tak tumbuh-tumbuh. Kau mau menyelamatkan orang yang tersesat, sedangkan kau juga masih tersesat. Kan konyol itu. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan orang yang tersesat? Temukan dulu jalan yang benar. Cari dulu jalannya. Oh ini jalan yang benar. Oh ini jalan yang baik. Oh ini jalan yang harus saya ikuti. Oh iya ini benar, ini arahnya.
Lalu orang yang tersesat di dalam itu kau cari sebanyak-banyaknya. Lalu kau berbondong-bondong membawa dia ke arah keselamatan ini tadi. Supaya dia tak tersesat. Karena kau temukan jalannya. Kalau kau juga masih bingung belok kanan belok kiri terus atau mundur ke belakang. Lalu kau mau bawa orang sama aja kau bawa orang mati. Tak ada bedanya. Itu logika. Konsekuensi logisnya adalah itu. Ketika Anda berkata Anda ingin menyelamatkan banyak orang. Maka konsekuensinya Anda selamatkan diri Anda dulu. Dirimu sendiri dulu. Kau tak usah pikirkan orang lain dulu. Selamatkan dulu dirimu. Cari dulu jalan yang benar. Mana itu jalan yang benar? Mana itu ajaran yang benar datangnya dari Tuhan? Mana itu ajaran yang tak dikarang-karang? Yang bukan ulahan manusia. Tetapi benar ini datangnya dari Tuhan. Setelah kau temukan, setelah kau imani, setelah kau yakin. Benar ini datangnya dari Tuhan. Lalu kau selamatkan mereka. Ada nggak bang yang seperti itu? Banyak. Banyak guru-guru kita yang berasal dari kesesatan. Yang terkenal di Indonesia banyak. Beberapa detik akhir. Gini Bang Sandi gini. Orang yang sedang tersesat itu umpama orang yang sedang tenggelam, hanyut di tengah lautan. Kira-kira kalau kita mau menyelamatkan itu, kita harus bisa berenang nggak Bang Sandi? Menyelamatkan gitu. Iya, untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, kita harus bisa berenang tidak? Assalamualaikum Pak De Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kita pun masih tenggelam juga gitu. Lah ya justru itu. Bagaimana kamu akan menyelamatkan orang? Kamu sendiri gak bisa berenang. Nah itulah konsekuensi logisnya, betul iya, itu. Konsekuensi logis. Atau gini, kita akan menyelamatkan orang yang tersesat di hutan, yang dalam gelap gulita, kamu sendiri gak bawa obor. Ketika kita mau menyelamatkan orang yang sedang dalam kegelapan, tentu modal dan bekal kita adalah membawa obor, membawa pelita atau lentera untuk memberi penerang jalan. Bagaimana mungkin kita mengajak orang yang kegelapan, tersesat kegelapan, kamu sendiri tidak membawa obornya, tidak membawa penerang. Gitu loh akhi. Monggo lanjut Pak De atau silakan akhi. Ya, Assalamualaikum Pak De, tafadhol Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibaratnya Anda ini saya ibaratkan makan saja kurang, dompet tipis. Tapi kamu bilang, oh saya punya pekerjaan bagus. Gaji saya jutaan. Percaya nggak Bang orang sama kamu kalau begitu Bang? Saya itu nggak bohong seperti begitu Bang. Aku ngomong kenyataan aja gitu. Nah enggak, ini kondisi Anda ini sama-sama saya ibaratkan orang miskin kekurangan makan gitu loh. Lalu Anda bercerita kepada kawan Anda yang sama-sama kekurangan makan. Anda bilang, wah gaji saya banyak. Tapi mau makan sehari-hari nggak punya. Orang kira-kira percaya enggak kalau Anda cerita ya, seperti itu? Otomatis nggak percaya lah. Nggak percaya. Makanya itu, supaya orang percaya dengan apa yang Anda katakan, Anda buktikan dulu diri Anda bahwa saya ini sudah hidup enak. Kalau sama-sama sengsara, jangan cerita ya, kamu hidup enak. Gitu loh. Ya benar-benar. Nah gitu dong Bang. Orang botak jualan minyak penumbuh rambut, yang percaya siapa? Syukran Bang Azan. Gitu Bang. Jadi sekarang apa yang membuat Anda itu masih enggan untuk memeluk Islam apa? Itulah masih apa ya? Malas belajar itu aja udah malas belajar apalagi. Ya. Jangan sampai Anda ini terkena surah Al-Baqarah innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang kafir itu diberi pencerahan atau tidak diberi pencerahan, diperingatkan atau tidak diperingatkan tidak akan beriman. Jangan sampai seperti itu, Bang. Kayaknya. Kan? Kayaknya bilangnya Pak De. Ya. Hati-hati Bang. Kok kayaknya itu loh? Ya, memang seperti gitulah. Kalau dibilang apa gitu, cuman saya itu menyebut apa yang sesuai gitu, nggak mau ngarang-ngarang gitu. Mau salah ya salah, yang benar ya benar. Dari tadi aja kau ngarang kok. Salah ya salah, benar ya benar. Yang kau imani aja masih salah. Masuk akal nggak kira-kira? Yang kau imani sekarang ini?
Hah? Kitabmu itu masuk akal nggak? Ayo kita kaji kitabmu itu kira-kira. Kalau aku sudah bilang tadi, kalau kitab itu cerita dongeng gitu. Aku Ya sudah, itu kau sudah tahu dongeng, kau imani. Seolah-olah itu bisa menjamin keselamatanmu, padahal tidak. Lanjut. Pade. Iya. Apa sih Bang? Yang masih berat itu apa coba? Cerita dong, cerita. Ceritalah. Saya kan ibaratnya saya ini orang kaya nih, makan saya udah cukup nih. Nah, Anda curhat ke saya, biar aku kasih kau. Ibaratnya gitu Bang. Parah. Ya coba apa? Mau tanya apa juga ini? Kalau mau bertanya pun sedangkan apa ya tentang Al-Quran pun jujur aja aku nggak tahu gitu seperti apa gitu. Apa mau ditanya gitu? Saya nggak mau ngarang gitu. Aku ngomong kalau yang ku tahu itu yang ku tahu apa yang sekali Quran ini nggak pernah ku pegang gitu. Ya. Jadi aku mau bertanya pun berarti ngarang-ngarang asal-asal lagi tambah salah lagi gitu. Itulah makanya aku itu nggak mau bertanya gitu. Ya. Bukan gitu Sandi, yang dimaksud gini, kalau masalah Al-Quran ya tentu kamu nggak mengerti, cuman apa yang meragukan kamu itu sehingga kamu masih betah, sudah tahu di situ jalan yang berlumpur gitu ya Pak De ya, udah tahu aja itu apa namanya jalan berlumpur, itu lubang hitam gitu loh, kamu masih betah di situ, kamu sudah tahu ada yang namanya penerang, ada namanya jalan yang bagus gitu. Kalau masalah Quran jelas kamu tidak mengerti, cuman apa tuh yang meragukan kamu gitu loh. Cuman itu kan di situ kan dalam Alkitab itu ada Yesus, itu ada jalan, masalahnya itulah apa gitu. Kalau ada jalan kok cari jalan lagi gitu maksud saya. Maka saya walaupun semuanya salah, tapi kalau memang ada pegangan seperti gitu yang menguatkan gitu bahwa Yesus itu ada jalan, itulah makanya aku pertahanan. Main ku cari jalan lagi gitu. Jadi yang saya tangkap Anda mengatakan karena Yesus itu jalan. Padahal di dalam kitab Anda, dalam kitab Para Rasul 3 ayat 22-23 itu dikatakan dan akan terjadi. Ya, siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat ini sesudah Yesus pergi ya. Berarti ayat ini menubuatkan akan datangnya seorang Nabi yang akan melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan akan terjadi, kira-kira sudah terjadi belum Bang? Kalau dikatakan, dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira Nabi siapa ini Bang? Jujur aja saya tidak tahu Nabi ya, siapa. Saya tanya. Nabi siapa kira-kira? Enggak tahu. Oke, enggak tahu. Kita buka di dalam Ulangan 18-19. Ya, karena ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 itu dikutip dari Ulangan 18-19. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ini Tuhan akan menuntut Anda. Kalau Anda tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi itu demi namaku. Saya tanya sama Ustadz Miftah, sama Bang Iqbal. Demi namaku dalam bahasa Arab apa Bang? Enggak tahu, apalagi Arab. Ini saya tanya Bang Iqbal. Oh. Demi namaku apa bahasa Arab Bang? Bismillah. Dalam bahasa Ibraninya Bismi Anoki. Kutanya Anda, Nabi siapa ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, Bismi Anoki, demi namaku? Nabi siapa Bang? Ya pasti yang baca Bismillah itu kan orang Islam gitu. Nah, itu dia. Kalau Anda tidak mendengarkan Nabi Muhammad, Tuhan akan menuntut Anda. Tuh. Ngeri enggak kalau Tuhan yang menuntut Bang? Kita diancam preman yang super bengi saja kita udah terkencing-kencing keringat dingin Bang.
ini Tuhan mengancam Anda. Tuhan mengancam Anda, Bang. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan firman-Ku yang diucapkan Nabi itu dengan bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Gak takut kau, dituntut Tuhan. Ayo. Gak takut kau. Kalau kamu menyangkal itu Nabi Muhammad, buktikan kepada saya di dalam seluruh Bible. Baik dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru. Ada Nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Dengan Bismi Anoki atau Bismillah dalam bahasa Arab. Tunjuk kepada saya, siapa ini? Belum ada pendeta yang lolos nih. Gak ada, memang gak ada memang itu. Iya. Jangan itu. Nah, Nabi Muhammad pun gak ada dalam Alkitab namanya. Memang nubuatan itu tidak menyebut nama, Bang. Anda percaya Yesus dinubuatkan di dalam perjanjian lama? Anda percaya? Enggak percaya. Percaya? Enggak. Hah? Loh. Yesus tidak dinubuatkan di perjanjian lama? Gimana ini? Enggak percaya saya. Waduh. Gimana ini orang Kristen gak percaya? Yesus dinubuatkan ini padahal aku sudah bilang dari tadi. Lama, itu cerita dongeng semua. Bentar, Bang. Mau baru kan lama kan gak percaya aku. Ditempelkannya perjanjian lama dengan dikawinkan dengan perjanjian baru. Itu menurut orang Kristen ada benang merah di situ. Ada nubuatan-nubuatan yang terjadi pada Yesus. Lah ini kok Anda nggak percaya? Kan aneh. Iya. Murtad ini Pak T, udah murtad ini dari Kristen. Parah ini, parah ini. Parah ini. Nah sekarang Bang, Nabi siapa ya yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak mengikutinya? Karena tadi ayatnya jelas loh. Dan akan terjadi pada umat kita. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Itu Nabi siapa ini? Ini Nabi yang benar nih. Yang melakukan peperangan terhadap orang-orang yang menyangkal dia. Nabi Muhammad. Berapa kali Nabi Muhammad melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Dimulai dari perang Badar. Perang Uhud. Oh dan banyak peperangan, ada berapa? 15 peperangan atau berapa itu? Apalagi? Gitu ya. Data sudah jelas. Oke lah, abang ceramah, aku dengar-dengar dulu ini. Soal saya tidak tahu itu ceritanya seperti apa gitu. Silakan bang. Ya saya katakan itu Nabi Muhammad. Oh iya. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur yang lain. Yaitu roh kebenaran. Nah, di situ dikatakan roh. Padahal roh itu artinya seorang nabi. Di mana itu tertulis? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Tuh. Di frase pertama mengatakan roh, frase kedua mengatakan nabi. Jadi roh contoh, bisa berarti seorang nabi. Contoh salah satu nabi yang dikatakan palsu bisa disebutkan bang. Nabi palsu saja, satu saja. Siapa itu? Kan saya kan belajar gitu. Siapa nabi palsu? Tuh, coba cerita gimana jalan ceritanya itu? Ya Paulus lah. Paulus lah bang. Ya. Karena kalau Paulus itu nabi yang benar, antara ajaran Paulus dengan Yesus harus sesuai. Betul. Iya. Tapi faktanya, katanya Paulus ini bertobat. Tetapi ajarannya Yesus salto ke kanan, Paulus salto ke kiri. Contoh nih, saya kasih contoh. Yesus itu sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Anda baca dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Ya.
Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Ya, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga, kata Yesus. Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8, Anda baca dari ayat 6. Mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, itu merupakan kebanggaan bagiku, bahkan merupakan keuntungan. Tetapi setelah pengenalanku akan Tuhanku Yesus Kristus, semua itu kuanggap kotoran. Bertobat ini, Bang. Bertobat kok malah menganggap ini kalau dilihat, kalau memang ya, ini kalau dilihat ya, kan Kristen asal usulnya dari Paulus ceritanya kan. Kenapa dibilang Kristen, kenapa dibilang Katolik, kenapa dibikin nama-nama ini, kenapa nggak dibilang aja gereja Paulus? Ya, karena berasal dari Paulus, gereja Paulus kan gitu. Kita hilangkannya aja Kristennya, Katolik, pokoknya semuanya lah, yang termasuk Kristen-Kristen yang lain-lain gitu. Itu kita bilang aja gereja Paulus, selesai kan? Karena kau ini apa? Kau ini yang dibahas apa? Kau ini mau disadarkan? Kau gini loh, saya ini heran sama kau. Narasimu ini seolah-olah mendukung apa yang kami katakan. Tetapi apa ya kau ini ya? Banting juga kau ini. Balik juga. Tadi kita ingin membuktikan Paulus nabi palsu, saya buktikan. Sangkal kalau bisa. Oke. Ini kan tadi kau bantah, jangan kau ikuti narasi kami. Jangan-jangan kau ini Islam. Sebentar dulu, Sandi, kau ini Islam ya? Enggak, aku Kristen. Ini kan udah terbukti. Paulus dibilang menyampaikan ajaran sesat. Agama Kristen berasal dari Paulus. Sekarang yang terjadi masih Kristen. Banyak Kristen. Mengedar kemana-mana. Semua, seluruh dunia. Itu dari Paulus. Itulah pertanyaanku. Emang salah aku tanya seperti gitu. Kenapa nggak dibilang aja gereja Paulus? Ya karena kalau Paulus ini dijadikan figur, nggak laku, Bang. Yang laku keras itu Yesus. Yang laku keras Yesus. Paulus nggak laku. Pade, coba tanya dulu. Kalau sudah tahu kau seperti itu, kenapa kau masih jadi Kristen? Nah itu dia. Yang kutanyakan dari tadi, Ustaz. Makanya mau kubanting, jengkel kali aku udah tahu salah, udah tahu sesat. Masih kau imani. Ya. Bukan mengimani saja. Memang kalau gini ya, Bang. Aku kan nggak pernah ke gereja. Ya. Karena Alkitab juga saya nggak baca. Kecil kali suaramu nih, Bang. Semua cerita. Aku udah pakai headset telingamu yang suaranya nih. Padahal telingamu di situ yang kecil, Bang. Iya, volumenya tinggikan lagi di situ. Di sini besar sekali. Udah pol nih aku nih. Oh, periksa headsetnya. Ini besar loh. Jelas kok suaranya Pade dari sini. Coba volumenya Pade, gedein. Iya, di padenya itu. Jelas kok bicaraku di sini. Ya, diperbesar aja suaramu, Sandi. Besar ini. Ya, lanjut. Kurang. Ini kalau Bang keras suaranya Bang Iqbal. Kau kecil. Kau masih kurang yakin dengan alatku itu, ha? Masih kurang yakin kau? Masih kurang yakin kau dengan alatku ini? Oh, pantasan pakai jelas masuk ke telinga. Oh, pakai speaker kayak gitu lampicah lah itu suaraku itu di situ. Kebagi-bagi dia seperti Paulus nanti. Parah kau nih Sandi, sumpah. Jadi kau udah yakin Paulus nabi palsu? Palsu lah dia itu. Kalau dia bilang palsu, ajaran udah sesat. Tapi kok banyak orang, pertanyaan saya di sini kok masih banyak orang percaya. Kenapa? Tapi termasuk kau, bodoh. Ya, aku juga Pak tadi. Termasuk kau itu secara kau itu mengikuti Paulus tanpa kau sadari bodohnya kau ini.
Udah tahu sesat masih juga diikut. Aduh, pusing. Kalau Pada sugi pusing. Sabar pada sugi, sabar pada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini Sandi. Udah lama kukik kau ini, betul. Gak ada diskusi, gak ada dialog kayak gini. Memang gak ada lah gitu. Saya kan gak mau berdebat gitu. Kalau iya, gini loh, tak ada kesimpulan. Maksudku setidaknya kita ini di pihak yang berlawanan lah. Gitu kan? Nah gitu dong. Boleh kita searah, kau mendukung narasi saya, kau mendukung narasinya Pak Desugi, mendukung narasinya Ustadz Alif dan teman-teman yang lain. Tetapi ada harapan kalau kau itu memang mau sadar gitu loh. Ada harapan kalau kau itu memang betul-betul mau mencari jalan yang benar. Ngarah memang mau belajar Islam gitu. Wah, tadi kan gini Bang, dia itu kan masih bentar Bang. Tadi kan kamu masih percaya bahwa Yesus itu jalan. Nah, sudah saya buktikan bahwa menurut kitab Anda sendiri, ya, Yesus bukan jalan lagi. Jalannya sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Anda baca di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diberikan seorang di luar Bani Israel. Karena di situ dari kata legoi. Kalau bangsa lain goyim. Kalau tunggal legoi, orang di luar Israel. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diberikan seseorang di luar bangsa Israel. Tuh, Yesus sudah mengatakan itu. Masih juga kau ngotot Yesus jalanmu. Padahal Yesus sendiri mengatakan apa? Dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berpesan. Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Dia tetap untuk bangsa Israel saja. Gak ada untuk bangsa di luar Israel. Dakwahnya Yesus hanya kisaran Palestina. Tidak sampai kisaran Medan. Gak sampai. Di Medan tuh ada kisaran, kota kisaran. Tapi kita ke sana dia. Dia hanya kisaran Palestina aja Bang. Itu loh. Itulah makanya saya itu apa ya, daripada pusing, daripada bingung, aku lebih senang memilih nggak punya agama daripada punya agama gitu. Membingungkan. Nah kalau kau nggak punya agama, kau nggak bisa masuk surga. Karena jalan supaya bisa masuk surga, kau harus beragama. Tetapi bukan setiap orang beragama bisa masuk surga. Tetapi jalan masuk surga harus beragama, kata Yesus. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Anda baca di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan nih kepada murid-muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Kamu ikuti semua yang mereka ajarkan. Tapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka gemar menaruh beban di bahu orang lain. Tapi mereka sendiri enggan untuk mengangkatnya. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih tapi di dalamnya tulang belulang. Fasik mereka. Hanya mengajarkan seperti orang sholat. Kamu harus sholat, kamu puasa, kamu zakat. Dia sendiri tidak mengerjakan. Nah kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi. Kalau orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat tapi tidak menjalankan, Kristen justru menolaknya. Bahkan Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya sudah dibatalkan. Tuh, apakah kehidupan keagamaan orang Kristen lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Lebih buruk. Bahkan Paulus dengan lancang mengatakan hukum Taurat sampah. Mau kamu ikuti? Dor, selamat datang di kebenaran. Kamu gak bisa masuk surga Bang. Kalau tidak beragama dengan yang benar. Agama yang lebih benar. Ya Islam. Oke.
Ini asal usulnya agama ini dari mana sih? Dari Allah. Enggak ada. Agama itu petunjuk, manual book. Bagaimana mungkin bukan sang pencipta mengeluarkan buku panduan. Kamu tidak membuat motor Honda tapi kamu mengeluarkan buku panduannya, enggak nyambung. Yang nyambung adalah yang membuat, yang mengeluarkan buku panduan. Dialah yang maha tahu. Agama dari Allah, aturan dari Allah. Begitu Bang. Ayo mikir-mikir, Anda dikasih ini Bang. Iya, memang tahu. Jangan-jangan nanti pas mati benar. kau diperiksa otakmu sama malaikat masih tersegel otakmu, nggak pernah dipakai. Jangan sampai. Kayaknya takut disunat Pak De. Kayaknya takut disunat ya Sandi ya. Sandi. Udah sunat. Oh sunat nggak Sandi? Sandi. Sabar dulu, ngeyel jaringanku ini. Nah, saya tanya, kau dengar kan? Kau sunat nggak? Enggak ada yang tahu sunat. Jadi kau nggak disunat? Enggak ada yang tahu. Imanmu itu udah gak cocok di Kristen Sandi. Kalau kau bertahan di Kristen, dengan imanmu itu kau dikatakan bidat, dikatakan sesat. Imanmu yang cocok itu di Islam sudah. Mau apa lagi? Jangan Apalagi bertahan di dalam kesombongan. Betul. Tanya deh kamu Andi. Seandainya Yesus itu hidup sekarang ya. Kehidupan Yesus itu lebih mirip ke Kristen atau lebih mirip ke Islam? Kalau mirip-miripnya itu saya tidak tahu. Gitu. Nah, kau kan baca Bible. Bagaimana kehidupan Yesus sehari-hari? Bagaimana ajaran Yesus? Yesus sunat. Cuman kalau puasa, ajaran Yesus. Yesus sujud. Ya kan? Iya. Yesus mati di kafani. Iya. Ini lebih mirip ke Kristen atau ke Islam nih? Memang dia mirip ke Islam. Tapi itu kan itu pribadinya. Bukan ajaran dari Allah Bapa. Loh, ajaran dari Sunat Tuhan Yesus. Bang. Dari Allah Bapa. Yesus Ini tidak mungkin membuat sesuatu yang tanpa dari Allah Bapa. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan sesuai yang aku lihat. Semua dari Tuhan. Gimana sih? Itu kan cuma secara manusianya aja, itu untuk pribadinya. Itu kan bukan perintah dari Allah Bapa. Apa yang Yesus itu bukan secara dari perintah manusianya. dari Allah Bapa gimana? Cara berdoanya apanya itu pribadi. Secara Bahkan manusianya. ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, Lukas 18, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan surga, mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Kalau kata orang Islam, segala puji bagi Allah. Tuh. Hanya Allah saja yang baik, segala puji bagi Allah, kata Yesus. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Loh, katamu bukan perintah Tuhan. Yesus mengatakan apa? Kalau kamu ingin masuk surga, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Aku mau nanya. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke. Aku mau nanya nih, kita kan beda gitu. Ustadz agama Islam, saya agama Kristen. Apakah Allah itu satu apa berbeda? Gitu? Allah itu nama Tuhan kami Bang. Seharusnya pertanyaan Anda Tuhan itu satu atau banyak. Tapi kalau Anda bertanya Allah itu satu atau Allah itu satu, nama Tuhan kami. Gak ada nama Tuhan orang lain namanya Allah. Karena awal mulanya kan ada Yohanes apa itu? Ya, awal mulanya Allah jadi firman gitu kan. Ya, itu kan ada juga kata Allah dalam Alkitab gitu. Itu gimana ceritanya? Bible kan bahasanya bahasa Yunani. En arki en hologos. En prostonteon kai hologos hoteos.
Ada di situ kata Allah. Iya. Enarki Kalau- and hologos. Oh, saya nggak tahu itu bahasa Ya, apa itu nggak tahu. Pada Bahasa mulanya Indonesia saja. adalah firman, enarki and hologos. Ya kan, enarki and hologos. Apa tadi itu? Kayak logos dan theos, ya kan? Nah di situ nggak ada kata Allah, yang ada theos, bukan Allah di situ. Theos itu apa? Theos itu Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ya. Nggak ada kata Allah di situ. Kenapa orang Kristen di Indonesia itu pakai kata Allah? Itu ada juga yang tertulis itu. Roh Allah ada padaku. Datang yang lesu, yang capek apa Itu kata kan Yesus di situ. terjemahan, Bang. Itu ada kan Allah. Ya, ada kata Itu Allah di situ. terjemahan. Jadi Oh, kitab terjemahan Anda ini juga. kalau ngumpul di mayoritas Islam yang dipakai Tuhannya orang Islam. Kalau ngumpul sama orang Hindu yang dipakai nama Tuhan orang Hindu. Kau cek Yohanes 1 dalam bahasa Bali. Di situ yang dipakai Sang Hyang Widiwase. Kalau di Cina yang dipakai Sung Gokong. Memang begitu. Ustadz ini kok tahu semua agama ya? Kalau saya ngumpul sama orang Yahudi yang dipakai namanya Tuhan orang Yahudi. Yahweh. Ngumpul sama orang pagan yang dipakai nama Tuhan orang pagan. Theos. Kan begitu Bang. Agak lain. Nah, memang begitu kenyataannya kok. Iya, Kenapa seperti memang. itu? Nah, kenapa harus seperti itu? Karena di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba. Di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu harus kamuflase. Supaya Kristen laku harus kamuflase. Domba di tengah kawanan serigala itu kamuflase Bang. Nyamar-nyamar seperti serigala supaya tidak dimangsa. Cerdik seperti ular. Ular itu simbol iblis dalam Bible. Gak ada ular itu simbol, bukan simbol iblis, gak ada. Ular itu simbol iblis. Jadi Anda itu harus licik sebagaimana iblis ketika menipu Adam dan Hawa. Oke. Tulus seperti merpati. Merpati bukan binatang yang tulus. Seolah-olah jinak padahal liar. Nah itulah gambaran kalian. Jadi di mana Anda berada, Anda harus kamuflase. Untuk bisa menenangkan orang itu. Supaya bisa menarik jiwa-jiwa baru. Gitu loh Bang. Coba sekarang kalau orang Islam Kristen ini sabar dulu, datang ke Indonesia, ayo orang Islam, lagi aku mau bicara. ayo ikut saya biar masuk surga nyembah Theos. Kira-kira orang Islam tertarik enggak Bang diajak nyembah Theos Bang? Jadi kalau menurut Ustadz, agama Kristen ini agama benar apa kagak? Salah total. Salah total. Karena Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada kau, Kristen. Aku tidak kenal kau. Nyah kau dari hadapanku. Kau ini pembuat kejahatan. Tuh, kata Yesus. Salah total. Kalau dilihat di situ, Ustaz, Yesus itu patut sama iblis. Ya, kenapa? Bisa aku jelaskan sebentar. Di situ kenapa aku mengatakan Yesus taat kepada iblis, bukan iblis taat kepada Yesus, tapi Yesus yang taat kepada iblis. Mau tahu? Ya, tahu lah. Di situ. Oke. Dia bilang apa tadi? Bilang apa tadi dia? Taat sama iblis. Iya, saya agak setuju itu. Karena di dalam Matius 4. Sabar dulu. Aku mau menjelaskan. Iblis manut aja dia. Aduh, sabar dulu. Aku mau menjelaskan. Jangan aku menyebut terus. Aku tidak menjelaskan. Udah, lanjut. Aku mau menjelaskan. Karena di situ kan waktu Yesus makan bersama dengan murid-murid kan. Waktu Yudas dirasuki iblis itu karena Yesus kan ada. Kenapa nggak usir iblisnya? Kenapa malahan itu mereka kerjasama kan? Yesus ada. Katanya orang itu Yesus mengusir iblis. Sedangkan Yudas saja ini murid kok nggak bisa diusir gitu. Iya berarti dia patut kan? Segar. Padi udah ngeluarin jurus mabuk loh Bang Sandi. Loh.
Saya nggak mau mele-mele itu, nggak mau melengo-lengo saya. Saya ngomong terus terang, terserah lah mau jadi apa gitu. Kenyataan gitu kok. Kalau memang nggak patut, dia kerasukan depan-depan mata. Sedangkan yang dirasuki ini Yudas ini depan matanya. Yesus ada. Jadi kamu nggak percaya Yesus disalib? Kalau disalib itu memang benar-benar kulihat itu dia disalib. Yesus disalib ya? Tapi yang berperan iblis. Kalau dibilang berperan iblis, enggak. Yesus sendirilah iblisnya. Yesus sendiri iblisnya katanya. Iya benar. Bukan parah, memang kenyataannya. Ini malah Yesus sendiri iblisnya katanya gimana sih? Iya benar. Aduh. Makanya, iya. Benar itu. Nah sekarang Yesus kalau sendiri. Anda mengatakan Yesus sendiri itu iblis, tapi kamu masih yakin Yesus jadi jalan. Gimana ini gimana kau ini? Blunder kau ini. Palsu. Makanya aku bilang palsu. Makanya aku bilang palsu semua. Ya udahlah, kalau palsu semua jangan diikuti lah bang. Udah sahadat aja. Makanya lebih bagus biar lebih tenang otakmu. Gitu. Biar terarah hidupmu. Karena kalau Anda masih di Kristen ya begini. Montang manting gak karu-karuan. Itulah makanya aku bilang. Kalau sama si Bom sama si Edis TV itu menceritakan tentang penyaliban. Kalau dibilang bapamu itu iblis, memang benar iblis bapak kami itu. Ya, benar. Kenapa mengatakan bilang bapak itu iblis? Kenapa Yesus ada waktu Yudas itu dirasukin, Yesus sendiri? Ngomong sama keluargamu aja kau. Aku kalau nggak ada perlawanan nggak seru Iwan ini. dibantu tap layar. Susah kalau debat begini nggak ada perlawanan. Iya Pak De, dari tadi udah nggak masuk di kepala aku juga sebenarnya dia itu. Aku gimana kita mau nanggapin dia? Dia percaya Yesus, sementara dia mengatakan Yesus iblis. Gimana ini? Parah ini kawan. Tidak sopan turunkan. Ya kau sini naik. Ali Umar, naik kau sini Ali Umar. Kalau enggak kau berdua berdebat sama Sandi di atas kalau kau tahan. Ya kan? Yang disampaikan sama Pak Dik Sugi itu daging, disia-siakan bareng itu. Tahu kau? Gak semua orang paham apa yang disampaikan di sini, ilmu semua. Ya Ali Umar, kenapa? Mau berdiskusi sama Sandi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdiskusi sama Sandi? Dengar dulu, mohon maaf sebelumnya nih. Bang Sandi itu, dia kan sering masuk komali Ustaz Cupi. Omatnya dia kan mau belajar. Sering juga masuk komal saya dari beberapa bulan yang lalu itu, baru tahu. Tanya aja sama viewer saya tahu. Capek saya mendengarkan. Yang kayak gitu lebih susah. Masih dia paham sih. Nah, silakan Anda memberikan Anda pahaman. Ya, silakan. Next Sandi. Oke, baik. Silakan Anda memberikan pemahaman, kami menyimak. Yang kayak gini lebih susah, Bang. Ini kalau kata orang Jawa orang geleng nih, Bang. Lebih susah. Next Sandi, silakan. Ini ada Bang Ali Umar nih ingin memberikan pencerahan, silakan. Saya kasih Anda ruang, nggak apa-apa jadi narasumber, silakan. Sandinya. San. Ini belum pernah ketemu Sandi naik mabuk ini. Kayaknya akhir ini banyak saya orang ini sudah pernah ketemu Sandi mah. Akhir-akhir ini saya perhatikan ya, banyak orang kena gejala-gejala gitu. Dia serang nek saya itu. Orang kayak situ betul, itu malah susah. Gitu. Iya, susah untuk malam malah susah. Justru yang melakukan perlawanan kill. Tapi dia mikir. Nah, itu ya. Betul. Tapi kalau udah sepengalaman kita sepengalaman seperti itu Pak De. Susah. Betul. Iya. Susah, Bang. Kalau berdasarkan pengalaman Ikhwan ya yang ada di bawah
sahadat di WhatsApp, tiba-tiba sahadat, tiba-tiba udah mualaf. Demi Allah, Allah ini gak main-main. Jimen itu dulu sekarang jadi apologet. Siapa gak kaget? Bayangkan. Jimen itu dulu waktu masih Kristen, sampai dia buat website, diakui itu, dia buat website untuk memfitnah agama Islam itu.